Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang berjudul Tumbal yang Tidak Disengaja. Sebuah kisah masih dari tulisannya Pijar Horor. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Brak! Pintu ruang kuliah menghantam dinding. Tiromsi si tanggang melangkah masuk dengan langkah berat. Mapnya menjepit erat di ketiak. Mahasiswa yang tadi bercanda langsung meluruskan punggung. Suasana berubah seperti udara sebelum badai menanti. Siapa yang bisa menjelaskan elemen kunci dalam merencanakan alibi sempurna? Tiromsi melempar pandangan ke seluruh ruangan. Tidak ada yang berani mengangkat tangan. Seorang mahasiswa berkacamata di barisan depan memberanikan diri. Waktu yang terukur, Pak, dan saksi yang bisa membenarkan keberadaan kita. Setengah benar. Tiromsi berjalan ke arah jendela, membelakangi kelas. Yang terpenting adalah jangan pernah meninggalkan jejak emosi. Pembunuhan yang gagal selalu dimulai dari pelaku yang panik. Tangannya terasa dingin saat mengucapkan kata itu. Pembunuhan, seperti kata itu menempel di lidah, berbau amis. Lampu di langit-langit berkedip 2 kali, lalu mati total. Wah, listriknya mati lagi, keluh seorang mahasiswa. Tiromsi mengerutkan dahi. Baru 2 detik kemudian, lampu menyala kembali. Tapi ada yang salah. Proyektor di dinding tiba-tiba hidup sendiri tanpa laptop yang tersambung. Layar putih menampilkan bayangan gelap siluet tubuh tergeletak, kepala terputar. Pak, itu gambar apa? Tanya mahasiswa perempuan dengan suara gemetar. Tiromsi berbalik cepat. Layar sudah kembali putih bersih. Tidak ada jejak bayangan itu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tidak ada apa-apa. Proyektornya rusak. Kita lanjutkan tanpa media visual. Akan tetapi dalam kepalanya bayangan itu berputar-putar. Tubuh tergeletak, kepala miring. Kuliah berakhir lebih cepat dari biasanya. Tiromsi menutup map dengan gerakan tergesa. Mahasiswa keluar satu persatu. Beberapa masih membicarakan gangguan proyektor tadi dengan nada bercanda. Akan tetapi Tiromsi tahu itu bukan kerusakan teknis biasa. Di koridor ia menekan tombol lift berulang kali, tangannya bergetar. Pak Tiromsi, tunggu sebentar. Ia menoleh. Seorang mahasiswa tinggi menghampiri dengan senyum sopan. Saya mau tanya tentang tugas minggu depan, Pak, soal kasus pembunuhan terencana itu. Kirim lewat email saja. Tiromsi memotong cepat, masuk ke dalam lift yang baru terbuka. Pintu tertutup sebelum mahasiswa itu sempat bertanya lagi. Di dalam lift yang sempit, Tiromsi menarik nafas panjang. Bayangannya terlihat di dinding logam yang mengkilap, wajahnya pucat, mata melebar seperti orang yang baru saja melihat hantu. Karena memang aku melihatnya, bisik suara yang tidak terlihat wujudnya. Lift berhenti di lantai parkir bawah tanah. Begitu pintu terbuka, bau tanah langsung menyeruak masuk. Aneh, parkiran ini beraspal. Tidak ada tanah, akan tetapi bau itu mengikuti setiap langkahnya menuju ke mobil. Geripa Sitohang sudah menunggu di dalam Toyota Camry hitam. Jari-jarinya mengetuk setir dengan gelisah. Sudah lama, Tiromsi masuk ke kursi belakang, membanting pintu lebih keras. Setengah jam, Pak. Geripa melirik lewat spion tengah. Bapak terlihat kurang sehat. Aku baik-baik saja, jalan. Mobil meluncur keluar dari parkiran. Sinar matahari sore menyilaukan mata Tiromsi, tapi tidak cukup untuk mengusir dingin yang merayap di tulang punggungnya. Geripa, panggilnya setelah beberapa saat hening. Kamu masih melihat anjing itu? Geripa menggenggam setir lebih erat. Setiap malam, Pak, duduk di depan pagar rumah saya. Warnanya hitam, matanya merah. Itu cuma anjing liar biasa. Anjing liar tidak menatap seperti itu, Pak. Seperti mengenali saya. Suara Geripa parau. Tiromsi tidak menjawab.
Di dalam tasnya ponsel bergetar, pesan dari nomor tidak dikenal. Autopsi kedua dijadwalkan. Kami menemukan inkonsistensi pada luka korban. Jantungnya berdegup 2 kali lebih cepat. Autopsi kedua, itu berarti mereka curiga, berarti alibi mulai retak. Ada masalah, Pak? Perusahaan asuransi menunda pencairan. Tiromsi menatap keluar jendela ke jalanan yang mulai padat. Mereka minta pemeriksaan ulang. Lalu bagaimana dengan uang untuk... Aku tahu, bentak Tiromsi. Gripa terdiam, baunya tegang. Mereka tiba di rumah Tiromsi tepat saat langit berubah jingga gelap. Rumah mewah 2 lantai dengan taman depan yang terawat rapi. Dari luar semuanya terlihat sempurna. Besok kita bicara lagi. Jangan hubungi aku kalau tidak penting. Gripa mengangguk, tapi matanya menyiratkan keraguan. Mobil meninggalkan halaman dengan suara mesin yang terdengar terlalu keras di keheningan sore itu. Malam datang dengan cepat. Tiromsi duduk di ruang kerja lantai 2, dokumen kasus berserakan di meja. Akan tetapi tidak ada satupun yang bisa dibacanya. Pikiran terus kembali ke malam itu, malam ketika semua berubah. Tepat 3 minggu yang lalu, Rusman Maralel Situngkir, pengusaha sukses, teman lama Tiromsi dari masa kuliah, orang yang terlalu percaya dan mudah ditipu, orang yang menandatangani polis asuransi jiwa dengan Tiromsi sebagai ahli waris tanpa curiga apapun. 5 miliar rupiah cukup untuk melunasi semua utang, untuk memulai hidup baru. Mereka merencanakan semuanya. Gripa yang menyetir, Tiromsi yang memastikan alibi. Jalan sepi di pinggiran kota, malam tanpa bulan. Rusman dipukul sampai nafasnya berhenti. Lalu mobil ditabrakan ke pohon untuk menciptakan ilusi kecelakaan yang sempurna. Kecuali satu hal yang Tiromsi lupakan. Tanggal, hari Sambaon. Dalam kepercayaan lama suku Batak, roh yang meninggal di hari itu tidak akan tenang. Mereka akan mencari pengganti, mencari tumbal untuk melengkapi perjalanan ke alam baka. Tiromsi tidak pernah percaya tahayul semacam itu, sampai bayangan mulai muncul. Sampai bau tanah basah mulai mengikuti kemanapun dia pergi. Pintu ruang kerja tertutup sendiri dengan bunyi pelan. Tiromsi tersentak, kepala menoleh cepat, tidak ada angin, jendela tertutup rapat. Siapa di sana? Jantungnya berdebar keras. Tapi ia memaksa diri berdiri, langkahnya mendekat ke pintu, tangan meraih kenop, memutar perlahan. Koridor di luar gelap, lampu tidak menyala, meskipun saklar sudah ditekan berkali-kali. Tini? Panggilnya ragu-ragu. Akan tetapi istrinya sedang di rumah saudara, tidak akan pulang sampai besok. Dari ujung koridor terdengar suara seperti sesuatu diseret perlahan. Bulu kuduk Tiromsi berdiri. Suara itu mendekat perlahan dan terus menerus. Gripa, itu kamu? Tidak ada jawaban, hanya suara seretan itu terus mendekat. Tiromsi mundur. Punggung menempel di dinding. Tangannya meraba-raba mencari saklar lampu lain. Akhirnya ia menemukannya. Lampu menyala dan suara seretan berhenti. Koridor kosong, tidak ada siapa-siapa. Akan tetapi di lantai kayu mengkilap ada jejak basah, bukan air biasa, gelap dan kental seperti lumpur. Jejak itu memanjang dari tangga ke arah pintu ruang kerjanya, lalu berhenti tepat di depan kakinya. Nafas Tiromsi tersangkut di tenggorokan. Dengan tangan gemetar ia meraih ponsel dan menyalakan senter menyusuri jejak lumpur itu. Kembali ke tangga, dan di sana, di anak tangga paling bawah ada sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah tangan tercetak di dinding. Ponsel nyaris terlepas dari genggamannya. Ini tidak nyata. Gumamnya mencoba meyakinkan diri sendiri. Ini hanya... Pesan masuk. Dari nomor tidak dikenal, hanya satu kalimat. Aku datang. Pagi datang tanpa membawa kelegaan. Tiromsi tidak tidur semalaman, duduk di sofa ruang tamu dengan semua lampu menyala. Begitu matahari terbit, ia langsung bersiap ke kampus, karena tetap di rumah terasa lebih menakutkan. Kelas pagi dimulai seperti biasa. Akan tetapi konsentrasi Tiromsi buyar total. Ia salah menyebut nama mahasiswa, lupa materi yang sudah disiapkan, bahkan hampir terjatuh saat menulis di papan tulis. Pak Tiromsi baik-baik saja? Tanya seorang mahasiswa dengan nada khawatir. Baik, aku baik.
Akan tetapi suaranya terdengar seperti orang yang berbohong pada diri sendiri. Kuliah berakhir pukul 10. Tiromsi mengumpulkan barang-barangnya dengan terburu-buru, ingin segera keluar dari ruangan itu. Akan tetapi saat meraih knop pintu, tapi tidak mau terbuka. Ia memutar knop berkali-kali, mendorong dengan bahu dan menendang. Tidak bergeming. Ada yang masih di dalam?" teriaknya dari luar, suara petugas kebersihan. "Iya, pintunya macet. Tunggu sebentar, saya ambilkan kunci cadangan." Langkah kaki menjauh. Tiromsi berdiri sendirian di ruang kelas yang sunyi. Jantung berdebar tidak karuan. Lalu suhu ruangan turun drastis. Nafasnya menguap putih di udara, dan di papan tulis putih di belakangnya sesuatu mulai muncul. Perlahan, seperti tangan tidak terlihat menggoreskan garis demi garis. Tiromsi berbalik dan seluruh tubuhnya membeku. Krak, krak, krak. Gripa terbangun dalam kegelapan. Bunyi itu datang dari luar jendela seperti ranting patah dan tulang yang retak. Keringat membasahi bantalnya meski udara dingin menusuk kulit. Bukan apa-apa, cuma kucing atau tikus besar." Akan tetapi Gripa tahu itu bohong. Sudah seminggu berturut-turut ia mendengar bunyi yang sama, selalu pukul 3 dini hari, selalu dari arah jendela kamar yang menghadap ke halaman belakang. Ia meraih ponsel di nakas, layarnya menyala, menampilkan pukul 03.00 tepat, seperti jarum jam yang dikunci pada waktu yang sama setiap malam. Krak, krak. Lebih dekat sekarang, Gripa memaksa tubuhnya bangkit. Kaki bergerak ke jendela meski setiap sel dalam tubuhnya berteriak untuk tetap diam. Jari gemetar menarik gorden sedikit. Mata mengintip keluar. Halaman belakang terlihat normal, rumput liar, jemuran yang lupa diturunkan, tumpukan kayu bekas renovasi. Anjing hitam itu duduk tepat di bawah jendela. Tidak bergerak dan menggonggong, hanya duduk dengan kepala terangkat, menatap langsung ke mata Gripa. Bola matanya menyala merah muda dalam kegelapan, seperti bara yang hampir padam tapi tidak pernah mati. "Pergi!" Gripa menggedor jendela. "Pergi dari sini!" Anjing itu tidak berkedip dan bergerak sama sekali. Lalu perlahan bibirnya terangkat, menampakkan deretan gigi yang putih dan tajam. Gripa tersungkur mundur, nafas tercekat. Ketika ia memberanikan diri mengintip lagi, halaman sudah kosong. Anjing itu menghilang tanpa jejak. Akan tetapi di kaca jendela ada bekas tapak kaki, bukan telapak anjing. 5 jari manusia yang meninggalkan jejak tanah basah merayap dari bawah ke atas seperti seseorang yang memanjat jendela dari luar. "Bapak harus dengarkan saya." Gripa duduk di tepi kursi. Tangan meremas lutut sendiri. Ruang kerja Tiromsi terasa pengap meski jendela terbuka lebar. Dosen itu berdiri membelakangi, menatap keluar ke kampus yang ramai. "Saya tidak bisa terus seperti ini, Pak. Setiap malam ada yang datang. Setiap kali saya tidur, saya bermimpi tentang malam itu, tentang dia." "Rusman sudah mati, Gripa. Apa yang kamu lihat hanya rasa bersalah yang..." "Ini bukan rasa bersalah, Pak." Gripa berdiri mendadak, kursi tergeser kasar. "Saya melihatnya setiap malam. Dia berdiri di pinggir jalan tempat kita... Kata-katanya tercekik di tenggorokan. Tiromsi berbalik. Wajahnya pucat tapi mata tajam seperti pisau. "Kendalikan dirimu, jangan bicara sembarangan. Bahkan di sini." "Tapi Pak," aku bilang kendalikan. "Kamu pikir aku tidak mengalami hal yang sama? Kamu pikir aku bisa tidur nyenyak? Tapi kita tidak punya pilihan selain bertahan." Gripa menatap dosen yang selama ini ia percaya, yang menjanjikan hidup lebih baik setelah semua ini selesai. Sekarang orang itu terlihat seperti orang asing. Mata cekung, rahang tegang, tangan gemetar meski berusaha disembunyikan di balik punggung. "Saya mau ke polisi," bisik Gripa. Keheningan menegang seperti tali yang siap putus. "Apa yang baru saja kamu katakan?" "Saya tidak sanggup lagi, Pak. Setiap hari saya merasa diikuti. Ban mobil saya pecah 4 kali dalam seminggu, selalu di tempat yang berbeda. Tidak pernah ada paku atau kaca. Kemarin saya menemukan jejak kaki tanah di dalam rumah, padahal semua pintu terkunci. Ini bukan kebetulan." Tiromsi meraih lengan Gripa, cengkeraman keras sampai sakit. "Kamu tidak akan kemana-mana. Kita sudah terlalu dalam. Kalau kamu bicara, kita berdua habis. Kamu ngerti?"
lepaskan saya. Kamu yang memukul kepalanya pertama kali, ingat. Kamu yang menyetir mobil itu. Tanpa aku, kamu tidak punya alibi. Tanpa aku, kamu akan menghabiskan sisa hidup di penjara. Kripa melepaskan diri dengan kasar. Nafasnya memburu, mata berkaca-kaca antara marah dan takut. Kalau memang begitu, lebih baik penjara daripada hidup dalam teror setiap malam. Ia berbalik menuju pintu. Tiromsi tidak mengejar, hanya berdiri di tengah ruangan, menonton Kripa pergi dengan ekspresi yang sulit dibaca antara panik dan perhitungan dingin. Pintu tertutup. Tiromsi merosot ke kursi, kepalanya tertunduk dalam kedua tangan. Bodoh. Kamu bodoh sekali, Kripa. Kripa menyetir pulang dengan kecepatan melebihi batas. Jalanan siang hari terasa seperti labirin yang menuju kemana-mana dan tidak kemana-mana. Pikirannya kacau antara rasa takut pada Tiromsi, pada polisi, dan pada teror yang datang. Ponselnya berdering, nomor tidak dikenal. Ia abaikan, akan tetapi terus saja berdering tanpa henti. Apa? Bentaknya saat akhirnya mengangkat. Hening, hanya desa nafas pelan di seberang sana. Halo, siapa ini? Nafas itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Suaranya serak seperti penuh. Kripa. Darah di seluruh tubuhnya membeku. Suara itu, ia kenal suara itu. Rusman? Tawa pelan, seperti diputar berkali-kali, lalu sambungan terputus. Kripa hampir kehilangan kendali atas setir. Mobil menyerempet pembatas jalan, ban berderit keras. Ia menepikan mobil di pinggir jalan. Nafas terengah-engah, jantung seperti ingin meledak. Ponsel berdering lagi, kali ini pesan teks dari nomor yang sama. Pulang, aku tunggu. Tangannya gemeteran saat mengetik balasan. Siapa ini? Ini tidak lucu. Balasan datang seketika. Kamu tahu siapa? Kamu ingat pukulan pertama itu? Kripa melempar ponsel ke kursi penumpang. Ia harus pergi meninggalkan kota ini. Ketukan di kaca jendela samping. Kripa berbalik perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Jalanan kosong. Hanya beberapa kendaraan lewat di kejauhan. Akan tetapi di kaca jendela ada bekas tapak tangan 5 jari dengan tanah basah yang menempel, seperti seseorang baru saja menempelkan telapak tangan dari luar. Dari dalam mobil, nafas Kripa menguap putih meski AC tidak menyala. Suhu turun drastis, es mulai merayap di sudut-sudut kaca. Ini tidak nyata, ini tidak nyata, ini tidak. Wajah muncul di spion tengah. Wajah itu adalah Rusman Maralel Situngkir, menatap balik dari cermin. Kepala miring dalam sudut yang salah, mata melebar tapi tidak berkedip, mulut terbuka dalam jeritan beku yang tidak pernah keluar. Kripa menjerit, tangannya meraba-raba knop pintu, akhirnya berhasil membuka dan terjatuh keluar. Ia berlari tidak peduli arah, hanya berlari menjauhi mobil itu, lalu menyeberang jalan tanpa melihat kiri kanan. Klakson memegahkan telinga, cahaya menyilaukan ban berderit, tapi bukan itu yang menghentikan Kripa. Di tengah jalan, tepat di hadapannya, anjing hitam itu berdiri, duduk tegak dengan mata menyala merah. Dan untuk pertama kalinya, anjing itu membuka mulut. Kripa. Suara manusia seperti Rusman. Tubuh Kripa membeku, kendaraan di belakangnya mengerem mendadak, nyaris menabrak. Akan tetapi ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak, hanya menatap anjing itu. Hutangmu belum lunas. Lalu anjing itu melompat. Tetangga menemukan tubuh Kripa Sitohang pagi berikutnya tergeletak di semak-semak tepi jalan. 100 meter dari mobilnya yang terparkir menyerong, posisi tubuh terpelintir, seperti terseret masuk ke dalam semak. Akan tetapi yang membuat polisi mengernyit adalah kondisi wajahnya. Mata terbuka lebar, bola mata menonjol keluar seperti hendak lepas dari rongga. Mulut terbuka, lidah terjulur panjang membiru, kedua tangan mencengkeram leher sendiri. Kuku sampai menggores kulit sampai berdarah. Seperti dicekik, gumam salah satu polisi muda sambil memotret tempat kejadian. Tapi tidak ada bekas cekikan dari orang lain, cuma bekas kukunya sendiri. Polisi senior menggeleng. Bunuh diri, depresi akut, sudah sering terjadi. Tapi Pak, kenapa sampai masuk ke semak begini? Dan lihat tanah di sekitarnya, seperti ada yang menyeret tubuhnya dari jalan. Mungkin dia sendiri yang merangkak masuk. Orang yang ingin mati sering bertindak tidak masuk akal. Akan tetapi polisi muda itu tidak yakin. Ia berjongkok lebih dekat,
memeriksa tanah di sekitar tubuh. Ada jejak kaki-kaki tanpa alas kaki. Jejak itu memanjang dari dalam semak mengelilingi tubuh, lalu menghilang kembali ke kegelapan pepohonan. Dan yang paling aneh, jejak itu basah, berbau anyir seperti tanah kuburan yang baru digali. Pak, saya rasa kita perlu... Cukup, tutup kasusnya sebagai bunuh diri. Kita tidak punya waktu untuk teori konspirasi. Polisi muda itu terdiam, menatap tubuh Kripa yang sudah dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Sesuatu dalam dirinya berteriak bahwa ini salah, bahwa ada hal lain yang terjadi di sini. Akan tetapi ia hanya bisa diam dan menulis laporan sesuai instruksi atasannya. Tiromsi membaca berita kematian Kripa di ponselnya dengan tangan yang tidak berhenti gemetar. Dosen swasta ditemukan tewas, diduga bunuh diri. Kata-kata di layar buram. Bergetar mengikuti getaran tangannya. Ia duduk di dalam mobilnya yang diparkir di basement kampus. Pintu terkunci, jendela tertutup rapat. Bunuh diri. Dia bunuh diri. Bukan karena... Akan tetapi ia tidak bisa menyelesaikan kalimat itu. Ponselnya bergetar, pesan baru dari kantor polisi. Mereka ingin berbicara dengannya sebagai kenalan terakhir Kripa. Jari Tiromsi bergerak menutup notifikasi itu. Matanya tertuju pada foto yang disertakan dalam artikel berita. Foto tempat kejadian yang diambil dari kejauhan, menunjukkan petugas polisi dan kantong jenazah hitam. Akan tetapi ada yang salah dengan foto itu. Tiromsi memperbesar gambarnya, jantungnya berhenti seketika. Di belakang kantong jenazah sedikit buram tapi cukup jelas untuk dikenali. Ada sosok berdiri, sosok pria dengan kemeja putih yang robek, kepala miring, wajah pucat kebiruan. Rusman Maralen Situngkir berdiri di sana menatap langsung ke kamera. Ponsel terlepas dari tangan Tiromsi, jatuh ke lantai mobil dengan bunyi keras. Nafasnya tersengal, dada sesak seperti ada yang menekan dari dalam. Di kaca depan mobil embun mulai terbentuk meski AC menyala. Tawa pecah dalam keheningan. Tawa Tiromsi sendiri histeris, putus asa, bercampur tangis yang tidak pernah keluar. Karena sekarang ia mengerti. Kripa hanya permulaan, tumbal pertama untuk roh yang tidak pernah tenang. Bapak Tiromsi Sitanggang, silakan berdiri. Suara hakim perempuan itu bergema di ruang sidang yang sesak. Tiromsi bangkit perlahan, kaki terasa seperti timah. Kemeja putih yang dikenakannya sudah basah keringat meski pendingin ruangan bekerja dengan maksimal. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Setiap kata hakim menusuk seperti jarum. Akan tetapi yang membuat Tiromsi tidak bisa bernafas dengan benar bukanlah vonis yang akan datang. Bukan tatapan wartawan yang merekam setiap gerak-geriknya. Bukan pula keluarga Rusman yang duduk di barisan depan dengan mata penuh kebencian. Yang membuatnya takut adalah sosok di kursi pengunjung baris ketiga. Sosok itu duduk tegak, mengenakan kemeja putih yang robek di bagian dada, dihitami noda gelap yang menyebar seperti bunga mematikan. Kepalanya sedikit miring. Tidak ada orang lain yang melihat sosok itu. Semua mata tertuju pada Tiromsi, pada hakim, pada drama hukum yang sedang berlangsung. Hanya Tiromsi yang melihat Rusman tersenyum dengan bibir pecah dan mata yang tidak berkedip. Dengan ini majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tiromsi Sitanggang dengan pidana penjara selama 18 tahun. Ruang sidang meledak dalam gumam. Jaksa menggeleng keras, jelas tidak puas. Pengacara Tiromsi menepuk bahunya, mencoba terlihat menang meski vonis jauh dari harapan pembebasan. Akan tetapi Tiromsi tidak mendengar apa-apa. Matanya terkunci pada sosok di baris ketiga. Lalu lampu ruang sidang padam. Waduh, kenapa mati lampu? Tunggu sebentar, ada gangguan listrik. Dalam kegelapan, Tiromsi mendengar sesuatu yang membuat jantungnya berhenti. Langkah kaki, pelan, mendekat dari arah baris ketiga. Suara sepatu kulit di lantai marmer, suara yang sama persis seperti cara Rusman berjalan. Langkahnya tenang, percaya diri, seperti orang yang tidak pernah menduga akan dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Pak, kenapa Bapak gemetar? Bisik pengacaranya di kegelapan. Tiromsi tidak bisa menjawab. Langkah itu semakin dekat, berhenti tepat di sampingnya. Nafas dingin menerpa lehernya. Bau tanah yang baru digali, bau logam berkarat seperti darah yang sudah mengering. Lalu suara itu datang, tepat di telinganya. Suara yang ia kenal terlalu baik.
Bukan hakim yang menghakimimu, Tiromsi. Lampu menyala kembali dengan bunyi dengungan keras. Tiromsi tersentak, menoleh ke samping dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa, kursi di sebelahnya kosong. Tapi di lantai marmer tepat di tempat suara itu berbisik, ada jejak basah berbentuk sepatu. Jejak yang perlahan menguap, meninggalkan bau anyir di udara. Terdakwa, Anda mendengar saya? Hakim menatap Tiromsi dengan dahi berkerut. Anda berhak mengajukan banding dalam waktu 7 hari. Iya, Yang Mulia. Suara Tiromsi serak, hampir tidak terdengar. Sidang ditutup. Petugas mendekatinya, memborgol tangannya dengan gerakan rutin. Tiromsi dibawa keluar ruang sidang melewati kerumunan wartawan yang berteriak pertanyaan. Kamera yang berkedip, keluarga Rusman yang meludah ke arahnya. Akan tetapi semua itu terasa jauh. Yang nyata hanyalah bayangan yang mengikutinya. Malam pertama di sel tahanan berjalan seperti neraka yang diperlambat. Tiromsi berbagi sel dengan 3 orang lain pengedar narkoba, pencuri dan pembunuh lain yang tidak pernah memberitahu kejahatannya. Mereka berbicara sedikit, sebagian besar waktu dihabiskan dalam diam yang berat. Tapi Tiromsi tidak tidur. Setiap kali menutup mata ia melihat malam itu, melihat linggis yang dihantamkan geribah ke kepala Rusman, melihat mata sahabatnya yang melebar dalam keterkejutan, dalam merasa sakit, dalam pengkhianatan yang tidak pernah terbayangkan. Kenapa Tiromsi? Kenapa kau lakukan ini? Kata-kata terakhir Rusman sebelum pukulan kedua merenggut kesadarannya. Pintu sel bergetar keras. Tiromsi tersentak, mata terbuka lebar. Siapa itu? Gumam salah satu penghuni sel, setengah tidur. Tidak ada jawaban. Koridor di luar sel gelap dan sunyi. Getaran lebih keras, berulang-ulang, seperti cara Rusman mengetuk pintu rumahnya setiap kali berkunjung. Tiromsi merangkak mundur ke sudut sel. Punggung menempel di dinding dingin. Nafasnya memburu, jantung berdebar tidak karuan. Pak Sipir, ada yang ganggu di luar, teriak penghuni sel yang lain. Langkah kaki petugas datang dengan lampu senter, sinar menembus jeruji besi, menyapu koridor. Tidak ada siapa-siapa, kalian bermimpi. Tapi kami dengar ketukan. Pipa air sering begitu, tidur lagi. Petugas pergi kegelapan kembali menelan sel. Tiromsi memeluk lutut, tubuh gemetar tidak terkendali. Ia menatap jeruji besi yang memisahkan sel dari koridor dan di sana, tepat di luar jangkauan cahaya, ada sesuatu yang berdiri. Kau lihat apa? Tanya penghuni sel yang tidur di sebelahnya, mengikuti arah tatapan Tiromsi. Tidak ada apa-apa. Akan tetapi matanya tidak bisa lepas dari sosok itu, dari Rusman yang berdiri di kegelapan, tersenyum dengan mulut yang terlalu lebar, mata yang tidak pernah berkedip. Lalu sosok itu mulai berjalan mendekat ke jeruji besi, langkah demi langkah yang terlalu pelan, terlalu sengaja. Jangan mendekat, gumam Tiromsi, lebih pada diri sendiri daripada hantu itu. Jangan mendekat. Akan tetapi sosok itu terus berjalan sampai tepat di depan jeruji, sampai wajahnya terlihat jelas dalam cahaya redup dari koridor. Wajah Rusman yang setengah hancur, tulang pipi retak, mata kiri keluar dari rongga, bibir robek menampakkan gigi yang pecah. Baru satu tumbal Tiromsi. Suara itu keluar dari mulut yang tidak bergerak, seperti berasal dari dalam tenggorokan yang penuh darah. Tinggal kau. Tiromsi menjerit. Penghuni sel yang lain terbangun, panik, berteriak memanggil sipir. Lampu koridor menyala terang, petugas datang berlari, membuka sel, menenangkan Tiromsi yang berguling di lantai dengan mata melotot dan mulut berbusa. Dokter, panggil dokter, ini orang kejang-kejang. Mereka membawa Tiromsi ke ruang kesehatan, menyuntikkan obat penenang, membaringkannya di ranjang sempit dengan pengawasan ketat. Akan tetapi tidak ada obat yang bisa menenangkan apa yang dilihat Tiromsi. 2 minggu berlalu Tiromsi dipindahkan ke sel isolasi setelah beberapa kali episode kejang yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Dokter menduga stres akut, gangguan mental pasca trauma. Mereka memberinya obat yang membuat pikirannya berkabut, membuat waktu berlalu dalam gerakan lambat. Tapi obat tidak menghentikan penampakan. Setiap kali Tiromsi mengangkat sendok untuk makan, makanan di piring berubah. Nasi menjadi tanah yang basah dan berbau busuk, sayur berubah menjadi cacing yang melilit-lilit, air putih menjadi hitam kental seperti darah yang membeku. Kenapa tidak makan? Tanya sipir yang mengawasi. Tiromsi menatap piring dengan mata kosong. Ini bukan makanan.
Apa maksudmu? Ini nasi dan lauk biasa. Akan tetapi bagi Tiromsi yang terlihat adalah tanah kuburan yang menggumpal di piring, dipenuhi belatung putih yang merayap keluar masuk. Ia mendorong piring menjauh, perut mual sampai ingin muntah. Kau harus makan kalau tidak mau mati, kata sipir dengan nada datar, tidak peduli. Mungkin lebih baik mati, pikir Tiromsi dalam keputusasaan. Akan tetapi ia tahu kematian bukan jalan keluar, karena apa yang mengejarnya bukan dari dunia ini. Kematian hanya akan mempercepat pertemuan dengan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Hari-hari berlalu, bangun pagi dalam keringat dingin, melihat bayangan Rusman di setiap sudut, mendengar langkah kaki yang tidak pernah berhenti, merasakan nafas dingin di tengkuk saat tidak ada siapa-siapa di belakang. Pengacara datang berkunjung membawa berita tentang proses banding yang sedang berjalan. Akan tetapi Tiromsi hampir tidak mendengar. Matanya terus menyalang ke belakang pengacara, ke sudut ruang kunjungan di mana Rusman berdiri, menatap, menunggu. Pak Tiromsi, Bapak mendengar saya? Iya, aku mendengar. Hakim banding akan membacakan putusan minggu depan. Saya optimis vonis bisa dikurangi, jadi 15 tahun. 15 tahun, 18 tahun, seumur hidup, tidak ada bedanya. Karena Tiromsi tahu ia tidak akan bertahan selama itu. Tiromsi terbaring di ranjang tipis, mata menatap langit-langit yang berkarat. Lampu koridor redup, membuat bayangan menari-nari di dinding beton. Lalu lampu itu berkedip 3 kali lalu mati. Tidak, jangan sekarang, jangan di sini. Akan tetapi ia tahu permohonan itu sia-sia. Suara langkah mulai terdengar dari ujung koridor, mendekat perlahan. Suara sepatu kulit di lantai beton, suara yang sudah ia hafal, suara yang mengikutinya dalam tidur dan terjaga. Langkah berhenti tepat di depan pintu sel, keheningan menegang seperti tali yang siap putus. Lalu pintu besi berderit perlahan, terbuka sendiri meski terkunci dari luar, membuka sedikit demi sedikit, menampakkan kegelapan koridor yang lebih pekat. Dan dari kegelapan itu, sosok mulai melangkah masuk. Tiromsi tidak bisa bergerak dan berteriak, hanya bisa menatap dalam. Saat Rusman melangkah ke dalam sel, kepala masih miring. Aku datang setiap malam, Tiromsi. Suara itu menggema seperti berasal dari dalam tenggorokan yang penuh air. Setiap malam aku mendekat, dan suatu saat nanti aku tidak akan hanya menatap. Sosok itu berhenti di kaki ranjang. Tangan terangkat perlahan, jari-jari yang membiru merentang ke arah Tiromsi. Kripa sudah membayar bagiannya, sekarang giliranmu. Jari-jari itu hampir menyentuh kaki Tiromsi ketika lampu menyala kembali dengan dengungan keras. Ruangan kosong, hanya Tiromsi yang tergeletak di ranjang, seluruh tubuh kaku, dalam ketakutan yang tidak pernah surut. Dan di lantai sel, tepat di tempat Rusman berdiri, ada bekas kaki basah berbentuk sepatu, jejak yang perlahan memudar, meninggalkan bau tanah kuburan dan janji yang belum selesai. Bunyi borgol yang bergesekan dengan rantai besi memecahkan dengan pagi. Tiromsi diseret keluar dari sel isolasi oleh 2 petugas yang wajahnya datar. Cahaya matahari menyilaukan matanya yang sudah terbiasa dengan kegelapan. Jalan, bentak salah satu petugas. Tiromsi tersandung hampir jatuh, kakinya terasa seperti kapas basah. Sudah 2 minggu ia hampir tidak tidur, hampir tidak makan. Tubuhnya tinggal tulang terbungkus kulit. Kemana kalian bawa aku? Pengadilan Tinggi Medan, jaksa mengajukan banding. Mereka mau vonis yang lebih berat. Kata-kata itu seharusnya membuat Tiromsi panik. Akan tetapi ia malah tertawa hambar yang terdengar seperti batu kering. Lebih berat? 18 tahun tidak cukup. Petugas tidak menjawab. Mereka membawa Tiromsi melewati koridor yang berbau disinfektan dan keringat, melewati sel-sel lain di mana tahanan lain menatap dengan tatapan kosong. Di ujung koridor, Tiromsi melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Sosok berdiri membelakangi mereka, kemeja putih robek, noda hitam lebar di punggung, berdiri terlalu tegak, terlalu diam. Jalan terus. Petugas mendorong punggung Tiromsi. Tunggu, ada orang di depan. Tidak ada siapa-siapa, jalan. Mereka menyeret Tiromsi melewati sosok itu. Saat melintas, kepala sosok itu berputar penuh 180 derajat tanpa tubuh bergerak. Wajah Rusman yang setengah hancur menatap Tiromsi dengan senyum lebar. Kita bertemu lagi di dalam, bisik sosok itu meski bibir tidak bergerak.
Tiromsi menjerit. Petugas mengumpat, menyeret paksa tubuh Tiromsi yang memberontak ke arah pintu keluar. Mobil tahanan melaju di jalan raya yang ramai. Di dalam Tiromsi duduk di bangku belakang yang keras, tangan terborgol pada pegangan besi. Dua petugas duduk di depan, sibuk dengan ponsel mereka. Tiromsi menatap jendela, gedung-gedung berlalu cepat. Orang-orang berjalan di trotoar dengan wajah lelah menuju pekerjaan mereka. Dunia terus berputar seperti biasa, tidak peduli dengan drama hidupnya. Lalu ia merasakan sesuatu, hawa dingin menyusup dari samping kanan, padahal AC mobil bahkan tidak menyala. Perlahan Tiromsi menoleh, ada seseorang duduk di sebelahnya. Rusman duduk dengan posisi sempurna, tangan dilipat di pangkuan, kepala miring, mata yang tidak berkedip menatap lurus ke depan. "Setiap malam, aku menyeretmu ke tempat yang sama, tempat kau membunuhku, dan di sana para leluhur menghakimi. Kau tidak ingat?" Tiromsi menggeleng keras, akan tetapi kemudian ingatan itu datang, mimpi-mimpi yang ia kira hanya mimpi. Tempat lapang dengan tanah hitam, api yang menyala, bayangan-bayangan berdiri di sekeliling, menatap dengan mata yang menyala seperti bara. "Kau ingat sekarang? Mereka sudah memutuskan 20 tahun di dunia, selamanya di alam kami." "Diam!" Tiromsi berteriak, menarik perhatian petugas di depan. Jangan bikin ribut," bentak petugas. Tiromsi menoleh lagi ke samping, kursi kosong, tidak ada siapa-siapa. Ruang sidang pengadilan tinggi Medan jauh lebih besar dari pengadilan sebelumnya. Langit-langit tinggi dengan lampu gantung kristal yang berkilauan. Bangku-bangku kayu jati mengkilap. Lambang Garuda terpasang megah di belakang kursi hakim. Tiromsi dibawa masuk dengan dikawal ketat. Wartawan memenuhi barisan belakang. Keluarga Rusman duduk di baris depan. Ibu yang sudah tua dengan mata merah bengkak, istri muda yang menatap kosong, dua anak kecil yang tidak mengerti apa yang terjadi. "Sidang dibuka," ketuk palu hakim bergema. Jaksa berdiri membacakan tuntutan dengan suara lancang. Dia menyebut pembunuhan berencana, pengkhianatan terhadap sahabat, motif ekonomi yang keji. "Kami menuntut vonis diperberat menjadi 20 tahun penjara tanpa remisi." Pengacara Tiromsi bangkit, mencoba membantah dengan argumen teknis, akan tetapi suaranya terdengar lemah, tidak yakin. Tiromsi tidak mendengar apa-apa, matanya terkunci pada barisan ketiga, pada sosok-sosok yang mulai berdiri satu persatu. Mereka melangkah keluar dari barisan, melewati pengunjung lain tanpa terlihat, menuju ke depan. "Apa yang kalian lakukan?" gumam Tiromsi. "Pengadilan gaib telah dimulai," bisik Rusman yang tiba-tiba berdiri tepat di samping Tiromsi. "Tidak, ini tidak nyata. Lebih nyata dari apapun di dunia ini." Rusman mengangkat tangan, sosok itu mulai berbicara dalam bahasa yang tidak Tiromsi mengerti. "Mereka membacakan kesalahanmu," jelas Rusman. "Setiap pengkhianatan, setiap tetes darahku yang tertumpah, setiap detik, aku merasakan sakit sebelum mati." "Hentikan!" "Majelis hakim, kami mohon putusan yang adil." Suara jaksa memecah ilusi. Tiromsi tersentak kembali ke realitas. Hakim ketua perempuan Parubaya dengan kacamata tebal membuka berkas. Dia membaca dengan suara yang terukur, menjelaskan pertimbangan hukum, mengutip pasal-pasal KUHP. Setelah mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, majelis hakim memutuskan. Lampu ruang sidang berkedip, sekali, dua kali. Hakim berhenti, menatap ke atas dengan dahi berkerut. "Ada masalah dengan listrik?" tanya hakim ketua pada petugas. "Tidak, Yang Mulia, semuanya normal." Tapi Tiromsi melihat yang sebenarnya, melihat sosok-sosok gaib yang mulai menyentuh lampu, menyentuh dinding, menyentuh hakim itu sendiri. Hakim melanjutkan dengan suara yang tiba-tiba berubah. "Terdakwa Tiromsi Sitanggang terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana dengan pemberatan." "Tidak, ini bukan pengadilan yang sebenarnya, mereka mengendalikanmu." Petugas langsung menerkam Tiromsi, memaksanya duduk kembali. Ruang sidang riuh, pengacara mencoba menenangkan. Keluarga Rusman berteriak makian. Hakim mengetuk palu berkali-kali. "Tertib, tertib, di ruang sidang." Akan tetapi Tiromsi terus berteriak, "Kalian tidak lihat mereka di sini, mereka menghakimi aku." Majelis hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara. Ketukan palu terakhir bergema seperti guntur. Dan pada saat yang sama sosok-sosok gaib api mengangguk bersamaan. Keputusan telah diambil. Dua pengadilan yang terlihat
dan yang tidak terlihat menghasilkan vonis yang sama. Tiromsi jatuh terduduk, tertawa histeris, air mata mengalir membasahi pipi yang cekung. 20 tahun, mereka pikir aku selamat. Dia menoleh ke samping, Rusman berdiri di sana, senyum bengkok terpasang di wajah yang membusuk. Kau pikir 20 tahun itu lama? Kau tidak akan bertahan 20 hari. Petugas menyeret Tiromsi keluar dari ruang sidang. Wartawan berteriak pertanyaan. Keluarga Rusman menangis dalam pelukan satu sama lain. Saat Tiromsi dibawa melewati pintu, dia melihat sekilas ke belakang. Melihat sosok-sosok gaib masih berdiri dalam lingkaran api. Melihat Rusman mengangkat tangan dalam gerakan perpisahan yang penuh makna. Sampai jumpa malam ini, bisik Rusman meski suaranya terdengar jelas di telinga Tiromsi meski jarak yang jauh. Pintu ditutup. Tiromsi dibawa kembali ke mobil tahanan. Dunia luar terus berputar, matahari bersinar, orang-orang tertawa, kehidupan terus berlanjut. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.